Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan semuanya. Pagi. Ya, setelah beberapa minggu, 2 minggu kalau saya tidak salah, kita kosong karena saya ada pelayanan di beberapa tempat. Puji syukur kita ketemu lagi dalam lanjutan pembelajaran di sini ya, tentang sejarah raja-raja Israel dan Yehuda. Ya, dan kita selalu bilang bahwa ini adalah sejarah yang terinspirasikan. Jadi memang sebenarnya belajar sejarah itu lumayan penting, karena kita harus tahu dari mana kita berada, dari asal kita, gitu kan. Bukan hanya secara fisik ya, tapi secara rohani. Namun pembelajaran sejarah itu selalu ada masalah. Masalahnya adalah informasi yang kurang lengkap biasanya dan sudut pandang. Jadi sejarah itu kan katanya tergantung siapa yang lihat, dengan siapa yang lihat. Jadi yang pihak ini bilang begini, pihak ini bilang begini. Jadi Anda baca sejarah dari pihak siapa. Nah, di dalam Alkitab kita memiliki suatu kesempatan yang sangat unik sekali, karena ini adalah sejarah yang dari sudut pandangnya Tuhan, kan? Sudut pandang Tuhan. Jadi bukan dari sudut pandang sekedar Israel saja. Ada yang bilang, oh ini kan sudut pandang Israel. Enggak juga. Karena kalau kita lihat justru Alkitab banyak sekali mencatatkan kejelekan Israel. Nah, ini berbeda dengan katakanlah kalau kita baca sejarah Mesir yang kita temukan melalui arkeologi. Itu sangat-sangat kentara sekali bahwa semua yang bagus-bagus ketika mereka menang segala macam itu dicatat semuanya. Tapi ketika mereka kalah atau ada suatu hal yang kurang baik gitu, itu dihilangkan. Tidak ada catatan-catatan seperti itu. Nah, itu tipikal manusia, memang kebanyakan manusia seperti itu. Kalau ada hal yang baik kita catatkan, ada hal yang kurang baik kita hilangkan, kita tutupi, yaitu manusia seperti itu. Tapi Alkitab membuktikan salah satu poin bahwa ini adalah sungguh firman Tuhan adalah Alkitab mencatat pahlawan-pahlawannya, tapi tidak pernah sungkan ya, untuk mencatat juga kelemahan-kelemahan mereka, kejatuhan-kejatuhan mereka. Ya, bahkan yang disebut umat Tuhan Israel itu ketika mereka menyimpang dari Tuhan, ketika mereka berbuat jahat dan sebagainya, itu dicatat dengan jelas ya, dan kekalahan-kekalahan mereka dan bagaimana Tuhan menghukum mereka dan sebagainya. Kalau Alkitab adalah kitab yang ditulis manusia, kesalahan Daud tidak akan dicatat sedemikian rupa. Kesalahan Salomo tidak akan dicatat sedemikian rupa. Karena Daud dan Salomo boleh dibilang adalah dua raja yang paling hebat, paling dikultuskan lah, gitu. Dianggap sebagai pendiri dinasti. Daud kan pendiri dinasti. Gitu. Yang kalau yang nggak usah jauh-jauh, kalau misalnya di sejarah Cina lah, kita pendiri dinasti oleh dinastinya pasti disanjung gitu. Dan semua yang baik, bahkan nggak boleh ngomong yang tidak baik terhadap dia dan sebagainya. Jadi, tapi Alkitab beda. Alkitab bukanlah sekedar buku manusia. Gitu. Oke, jadi kita buka satu raja-raja. Ini adalah kita masih di dalam sejarah raja-raja di sini, Israel dan Yehuda, dan isian kita masih ada ya, masih pegang? Masih pegang ya. Sudah sampai di nomor berapa kita? Nomor 6 sudah ditulis, sudah kita ini ya? Oke, baik. Jadi mau nggak mau kita sedikit recap nanti. Tapi kita baca dulu satu Raja-Raja 16 kalau gitu. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20 ini ya, tentang Ela dan juga Zimri di sini. Ela dan Zimri kita baca, dan ya karena saya TB2 mungkin saya bacakan saja, nanti agak clash ya, TB1, TB2. Bisa bacakan saja TB2, silakan diikuti. 1 Raja-Raja 16 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Pada tahun ke-26 pemerintahan Asa Raja Yehuda, Ela anak Baesa menjadi raja atas Israel di Tirza yang memerintah selama 2 tahun. Zimri pegawainya yang menjadi panglima
atas setengah dari pasukan kereta bersekongkol melawan dia. Ketika Ela minum-minum sampai mabuk di Tirza, di rumah Arza yang menjadi kepala istana di Tirza, datanglah Zimri menyerang dan membunuh dia pada tahun ke-27 pemerintahan Asa, Raja Yehuda. Lalu ia menjadi raja menggantikan Ela. Segera sesudah ia menjadi raja dan duduk di atas tahtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang laki-laki pun darinya yang dibiarkannya hidup, termasuk kaumnya dan teman-temannya. Demikianlah Zimri menghabisi seluruh keluarga Baesa sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikannya kepada Baesa dengan perantaraannya Nabi Yehu. Karena segala dosa yang dilakukan Baesa dan Ela anaknya yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula, mereka membangkitkan murka Tuhan Allah Israel dengan berhala-berhala mereka yang sia-sia. Selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Oke, kita masuk ke ayat 15. Zimri sekarang ya. Pada tahun ke-27 pemerintahan Asa, Raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah selama 7 hari di Tirza. Ketika itu tentara berkemah mengepung Gibeton, wilayah orang Filistin. Tentara yang sedang berkemah mendengar orang mengatakan, Zimri telah bersekongkol dan juga membunuh raja. Seluruh Israel lalu menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel pada hari itu juga di perkemahan. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton dan mengepung Tirza. Melihat kota itu telah direbut, masuklah Zimri ke dalam puri istana raja, yang membakar istana raja dan ia sendiri mati terbakar. Karena dosa-dosa yang dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yang mengikuti langkah hidup dan dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Selebihnya dari riwayat Zimri dan persekongkolan yang diadakannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Oke, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Minta Pak Ronald kita doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan telah mengantarkan kami ke tempat ini dengan selamat dan tidak ada kurang apapun. Sebentar lagi kami akan memulaikan sekolah minggu dewasa kami yang akan dipimpin oleh Pak Stephen. Tuhan kiranya berkati beliau, berikan hikmat kepada beliau, serta Tuhan persiapkan kami semua pada pagi hari ini agar kami mengerti apa yang diajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, jadi coba kita lihat di sini. Kita lacak lagi. Ini ya. Ini kita daftar raja-raja kita. Raja pertama sekali adalah Saul, kita tahu. Dan Saul setelah mati ya sempat digantikan oleh namanya Isiboset. Ya. Saul lalu anaknya Isiboset. Tapi kemudian Isiboset ini bertarung dengan Daud. Dan apa yang terjadi? Ya tentu Daud yang menang, karena Daud sudah Tuhan pilih sejak Saul masih menjadi raja sekalipun, dan mulailah dinasti Daud di sini. Dan dinasti Daud, ini ya kita melihat anaknya adalah Salomo. Dan kemudian setelah Salomo mati digantikan oleh anaknya Rehabeam. Nah, tapi pada saat ini, pada saat pemerintahan Rehabeam, pecahlah kerajaan itu. Pecahlah kerajaan itu karena Salomo berdosa. Salomo berdosa, dia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan, sehingga Tuhan berkata, aku akan pecah kerajaanmu dan 10 suku aku akan berikan kepada orang lain, yaitu namanya Yerobeam. Nah, ini kalau selesai ikut kelas ini udah jadi ahli semua ya. Namanya sudah hafal semuanya. Oke, Yerobeam di sini ya, dan dia mendirikan kerajaan utara namanya, untuk kerajaan yang disebut kerajaan Israel karena memang kebanyakan suku Israel di sana, atau kerajaan Efraim ya, karena pusatnya memang ada di Efraim di situ. Nah, sehingga terjadilah peperangan di sini. Jadi peperangan. Rehabeam digantikan anaknya siapa? Abiam ya. Abiam. Dan terjadi peperangan di zaman mereka. Kemudian
Abiam digantikan oleh Asa. Asa. Ya, digantikan oleh Asa. Nah, Asa adalah raja yang memerintah cukup lama. Cukup lama. Ya. Hingga pemerintahan Asa panjang ya. Panjang. Hingga pada masa Asa ini di sini terjadi berbagai gejolak politik lah di sini ya, karena Yerobeam ternyata membuktikan dirinya orang yang tidak setia ya, karena Tuhan sudah angkat dia menjadi raja, dia tidak mengikuti Tuhan. Dan padahal Yerobeam tahu persis ya, karena dia dikasih tahu oleh Nabi Ahia waktu itu, kenapa Tuhan angkat dia jadi raja? Karena Salomo menyimpang. Tuhan kasih tahu, karena Salomo menyimpang mengikuti ilah-ilah lain, aku akan membagi kerajaan anaknya. Jadi Yerobeam tahu persis itu. Ya, tapi kenapa lalu dia sendiri akhirnya setelah itu tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Nah, alasannya adalah tentu alasan politik, kita sudah bahas panjang lebar ya. Jadi demi kepentingan politik, demi kepentingan kekuasaan, dalam benak dia, pemikiran dia, kalau dia membiarkan orang Israel menyembah Tuhan di bait suci seperti yang diperintahkan hukum Taurat, ya maka lama-kelamaan kerajaan akan balik lagi ke Rehabeam. Ini adalah pemikiran manusiawi, ya. Pemikiran manusiawi. Dan untuk menghindari itu dia bilang, oke, saya harus membuat suatu agama yang baru supaya orang Israel tidak terus ke Yerusalem. Nah, akhirnya dia membangun 2 anak lembu emas, satu di Betel, satu di Dan, itu adalah bagian selatan dan bagian utara dari kerajaan dia. Dia suruh orang Israel tidak usah pergi ke Yerusalem, tapi menyembah Tuhan hanya di situ. Ya. Nah, Tuhan marah sekali karena itu yang dilakukan, dan Tuhan berjanji bahwa keluarga Yerobeam akan dimusnahkan. Ya. Lalu kita lihat anaknya Yerobeam namanya siapa? Nadab. Ya. Anaknya Yerobeam namanya Nadab sini, dan dia hanya memerintah sebentar saja. Nah, setelah itu dia langsung dibunuh. Dia dibunuh oleh seorang yang anak buah dia namanya Baesa. Muncullah satu dinasti baru, ya, dinasti Baesa. Dinasti Baesa ya. Nah, yang kita baca tadi di pasal 16 itu sudah anaknya Baesa di sini. Ya. Karena rupanya Tuhan ya, Tuhan menggunakan Baesa untuk melenyapkan Nadab dan Yerobeam, dan dia juga membunuh semua keluarga Yerobeam. Dia bunuh semua keluarga Yerobeam. Ya. Dan itu adalah satu bentuk hukuman Tuhan pada Yerobeam dan keluarganya. Tapi Baesa dianggap bersalah juga begitu, karena dia adalah orang jahat. Dia membunuh tuannya, dia berkhianat di sini. Dia berkhianat. Jadi ini yang satu poin yang sudah kita bahas di 3 minggu lalu, bahwa Tuhan bisa menggunakan orang jahat untuk menghukum orang jahat. Jadi misalnya ini ada suatu kesalahan gini kan, ada orang di sini. Ya, katakanlah dia berbuat jahat, ya. Dan Tuhan mau hukum dia. Tuhan mau hukum dia, maka Tuhan bisa menggunakan berbagai hal. Tuhan bisa menggunakan pemerintah, ya, Tuhan bisa menggunakan bencana alam, macam-macam. Tuhan bisa pakai penyakit. Tapi salah satu cara yang bisa Tuhan pakai juga adalah Tuhan pakai orang jahat lain. Orang jahat lain. Tuhan pakai orang jahat lain untuk hukum dia juga. Begitu. Ya. Nah, kalau misalnya Tuhan menggunakan orang jahat, atau kadang-kadang Tuhan pakai orang benar juga. Dalam konteks tertentu, ya, untuk hukum orang jahat di sini. Nah, tapi kita lihat, ya, misalnya Tuhan, ya, ini kalau orang benar ini ya mungkin dalam konteks pemerintah dan sebagainya ya, hampir sama. Tapi contohnya, contoh orang jahat yang Tuhan pakai orang benar untuk menghukum adalah bangsa-bangsa Kanaan. Kita masih ingat, bangsa-bangsa Kanaan
yang akhirnya karena mereka berbuat sangat jahat. Ya, bangsa-bangsa Kanaan waktu itu mereka bukan hanya menyembah berhala, mereka melakukan pelacuran bakti, ya, kemudian mereka melakukan persembahkan anak mereka kepada dewa Molok namanya. Ya, jadi itu adalah anak-anak yang lahir yang tidak diinginkan biasanya. Jadi kalau hari ini itu padanannya aborsi. Nah, hari ini kalau ada orang, ya sebenarnya hampir sama, cuman bentuknya sedikit berubah saja. Ya, jadi zaman dulu mereka melakukan pelacuran bakti. Ya, jadi menyembah berhala itu ada unsur seksualnya biasanya, unsur seksual. Ya. Nah, jadi ada pelacuran bakti di situ. Nah, tentu akan ada bayi-bayi yang lahir yang tidak diinginkan. Nah, jahatnya mereka, akhirnya bayi-bayi yang tidak diinginkan ini lalu dipersembahkan kepada dewa Molok, gitu. Dibunuh intinya, dibunuh dengan tragis ya. Nah, ini memang ditemukan gitu. Ya. Kita menemukan bukti-bukti bahwa itu terjadi. Nah, kejahatan mereka Tuhan hukum caranya dengan apa? Dengan orang benar pada zaman itu adalah Tuhan memakai bangsa Israel. Jadi masih ingat pada zamannya Yosua. Zamannya Yosua, Tuhan pakai bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan bilang, oke, Israel akan menjadi pedangku untuk menghukum orang-orang Kanaan pada waktu itu. Nah, lalu akhirnya bangsa-bangsa Kanaan dikalahkan dan dihancurkan. Dan Tuhan itu contoh Tuhan memakai orang benar ya, dalam kasus ini negara Israel atau bangsa Israel waktu itu untuk menghancurkan orang-orang jahat di situ. Ya. Namun Tuhan bisa juga memakai orang jahat untuk menghukum orang jahat. Nah, contohnya ini, ya, Yerobeam adalah orang jahat. Yerobeam orang jahat. Dan akhirnya Tuhan pakai orang jahat lain, Baesa Tuhan pakai ya, untuk membunuh dan menghancurkan keluarga Yerobeam. Ya, jadi kita jangan berpikir Tuhan tidak adil. Jadi waktu Israel benar ada di posisi sini. Tapi ketika Israel sendiri menjadi jahat, ya, belakangan Israel dalam posisi ini. Karena kalau kita baca, Tuhan sangat marah sekali. Orang Israel mengikuti tingkah lakunya Kanaan akhirnya. Dan orang Israel mulai melakukan pelacuran bakti. Dan orang Israel mulai mempersembahkan anak-anak mereka kepada Molok. Sehingga Tuhan bilang, loh, ya, aku bawa kamu masuk ke tanah Kanaan, menghancurkan bangsa-bangsa yang melakukan hal-hal ini. Tapi sekarang kalian melakukan hal yang sama, gitu ya. Jadi apa konsekuensinya? Ya pasti ada konsekuensi. Konsekuensinya ketika Israel ada di posisi sini, akhirnya Tuhan pakai ya yang lain untuk menghajar Israel. Nah, salah satu yang Tuhan pakai adalah Asyur. Nanti kita akan lihat ya, tapi kita belum sampai sih. Ya, Asyur, Babel belakang. Ya, Asyur, Babel. Ya. Tuhan akan pakai untuk menghantam Israel karena Israel sudah berlaku persis seperti orang Kanaan yang Tuhan hancurkan pada waktu itu. Ya, dan saya ada singgung 3 minggu yang lalu salah satu pergumulan di kitab Habakuk ya, ada satu kitab di Alkitab nabi-nabi kecil namanya Habakuk. Dan Habakuk waktu itu pergumulan dia adalah, Tuhan, kenapa engkau memakai Babel untuk menghajar kami padahal Babel lebih jahat dari kami gitu. Menurut dia, menurut Habakuk, Babel ini kan orang jahat juga gitu. Ya, karena walaupun Israel menyimpang dari Tuhan, Babel nggak pernah kenal Tuhan. Jadi Tuhan, kenapa engkau memakai bangsa yang jahat ini yang tidak mengenal engkau untuk menghukum kami bangsamu? Ya, tapi Tuhan bilang, loh, memang kamu pantas dihukum. Gitu. Nah, mengenai Babel jahat, nanti aku akan hukum dia lagi sendiri. Gitu. Jadi Tuhan punya caranya lagi gitu. Dan sama, jadi ini yang kita baca ya. Yerobeam berbuat jahat. Tuhan bilang, oke, kamu menolak untuk bertobat, aku akan hancurkan kamu dan keluargamu akan mati semua. Semua anak laki-lakimu akan dibinasakan. Lalu muncullah Baesa.
Baesa melakukan persis seperti yang Tuhan nubuatkan kepada Yerobeam dan Nadab. Tapi Baesa sendiri sebenarnya bukan orang baik gitu. Baesa sendiri juga orang yang menyimpang dari Tuhan. Tapi Tuhan bisa memakai kejahatan manusia untuk mengerjakan rencana Tuhan. Ya. Tuhan memakai kejahatan manusia untuk menjalankan rencana Tuhan, dan itu paling jelas adalah di Golgota. Ya, di kayu salib. Di kayu saliblah Tuhan memakai kejahatan manusia untuk menjalankan rencana Tuhan. Bahwa ya, orang Romawi, orang Yahudi semua mau menyalibkan Yesus. Tuhan pakai kejahatan manusia untuk rencana Tuhan. Ya, sama di sepanjang sejarah Tuhan bisa pakai kejahatan manusia untuk menjalankan rencananya. Bisa Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir adalah contoh lain. Ya, di dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kamu mereka-rekakannya untuk kejahatan, maksudnya mereka menjual dia, gitu. Tapi Tuhan sudah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ya. Jadi, tapi kita baca kemudian karena Baesa ini jahat, maka Tuhan bilang akhirnya setelah dia menghancurkan Babel dan Yerobeam, menghancurkan Yerobeam, Tuhan bilang sama Baesa juga, kamu juga jahat, kalau gitu aku juga akan hukum kamu dan keluargamu, gitu. Karena kamu tidak beda jauh, tidak beda. Setelah dia kalahkan Yerobeam, dia tidak berpaling dari dosa Yerobeam, dia tetap menyembah lembu emas itu dan menambah berhala-berhala lain. Jadi akhirnya Tuhan kasih juga suatu ultimatum dan suatu hukuman kepada Baesa, kamu pun akan dibinasakan seperti Yerobeam, ya, karena kamu juga jahat. Dan tadi sudah kita baca. Jadi akhirnya sampai ke zamannya Ela, gitu ya. Jadi masuk di poin nomor 7 kita di lembar ini ya. Lembar ini memang sudah dari 3 minggu yang lalu ya. Kita sedikit vakum 2 minggu karena saya pelayanan tempat lain. Tapi nomor 7 dikatakan di sini, Ela anak Baesa juga hanya memerintah selama 2 tahun ya. Dan kita sudah bahas bahwa 2 tahun itu rata-rata maksudnya setahun lebih sedikit begitu. Nah, itu sudah dihitung 2 tahun sama mereka. Juga hanya memerintah selama 2 tahun. Ia juga dibunuh oleh salah satu anak buahnya yang bernama Zimri ya. Dan Zimri juga dipakai Tuhan untuk mendatangkan hukuman atas keluarga Baesa ya. Jadi ini semuanya di sini ya. Lalu poin nomor 8, tidak banyak yang kita ketahui tentang si Raja Ela ini ya. Kita tidak banyak tahu tentang dia. Bahkan satu-satunya yang tercatat dia lakukan adalah apa ya situ? Minum-minum ya. Terus perhatikan di ayat yang ke-9 di sini. Ya, di ayat yang ke-9, Zimri pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta bersekongkol melawan dia ketika Ela minum-minum sampai mabuk di Tirza. Ya, Tirza adalah ibu kota pada waktu itu. Minum sampai mabuk di Tirza, di rumah Arza yang menjadi kepala istana di Tirza. Datanglah Zimri menyerang dan membunuh dia. Jadi ya kita tahu bahwa Alkitab ini kan tidak mungkin Tuhan mencatatkan semua detail kepada kita ya, karena maka Alkitab akan lebih panjang dari Wikipedia. Saat ini aja Wikipedia sudah berapa juta artikel gitu kan, nggak ada orang yang bisa baca habis gitu. Jadi Alkitab tidak dimaksudkan Tuhan untuk menjadi Wikipedia. Jadi hanya hal-hal yang penting yang dicatatkan di dalam Alkitab. Ya, oleh karena itu ada banyak raja yang hanya sekilas saja lewat. Tapi menarik bahwa untuk Raja Ela ini yang hanya pendek dicatat tentang dia, satu-satunya yang dicatat adalah bahwa dia minum-minum, ya, minum-minum sampai mabuk. Dan ini menunjukkan ya, memberitahu kita tentang karakter Ela, ya, tentang karakter Ela, bahwa akhirnya dia minum-minum, mabuk-mabuk, pada saat itu dia mati. Nah, jadi ini adalah tipikal manusia yang menempatkan kesenangan ya. Ada banyak istilah untuk ini ya. Ada istilah hedonisme. Akar dari hedonisme adalah
self sebenarnya. Self ya. Jadi meninggikan diri sendiri. Dan ini balik lagi ke apa yang iblis tawarkan di Taman Eden. Dia bilang, kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi kamu tidak perlu dengar orang lain. Kamu tidak perlu taat kepada Tuhan. Ya. Jadi meninggikan diri sendiri. Nah, ini adalah akarnya. Ya, makanya ada istilah lain juga, ya, di dalam Perjanjian Baru di Timotius dikatakan akar segala kejahatan adalah apa? Cinta akan uang, bukan uang ya, tapi apa? Cinta akan uang. Ya, cinta akan uang. Cinta uang. Dan ya ini juga maksudnya ke sini. Self ya, ketika kita meninggikan diri. Nah, cinta uang di sini kan nggak ada orang yang cinta uang maksudnya untuk dibagi-bagikan ke orang gitu. Nggak ada seperti itu. Itu bukan cinta uang. Tidak ada orang yang, wah saya cinta, saya mau dapat banyak-banyak uang. Ya, tapi untuk saya bagikan ke orang, gitu kan? Itu bukan cinta uang lagi namanya. Cinta uang adalah untuk dipakai sendiri. Cinta uang. Dan ini ya, jadi self di sini kan, dan hedonisme. Makanya kita melihat si Ella dia mabuk-mabukan. Siapa raja lain lagi yang sebelum mati minum-minum mabuk-mabukan, masih ingat dalam Alkitab? Ya, rajanya Babel ya. Itu si Belshazzar. Ya, Belshazzar pada malam dia akan mati, dia masih bikin pesta-pesta ya, dan menghujat Tuhan ya. Jadi ini contoh ya, ketika kita meninggikan diri kita di atas Tuhan dan segalanya, pokoknya yang penting saya suka gitu. Tapi ini adalah yang berlaku hari ini. Ini yang berlaku hari ini. Bahkan segala macam psikologi sekuler mengajar kita untuk menempatkan diri sebagai nomor satu. Kalau di dalam jadi ada istilah, kalau sangat populer sekali di psikologi sekarang ini, self love ya. Harus apa? Mengasihi diri sendiri ya, self love ya. Nah, padahal kalau menurut Alkitab, manusia tidak perlu diajar untuk mengasihi diri sendiri. Manusia sudah secara natural mengasihi diri sendiri. Hanya saja ekspresinya beda-beda. Ada yang self love ekspresinya hedonisme, ada yang self love ekspresinya malah kebalikannya, ada juga gitu ya. Nah, tapi manusia sudah secara natural mengasihi dirinya sendiri. Tapi ini yang dipush oleh dunia saat ini. Ikuti saja keinginanmu dan sebagainya. Nah, ini bertentangan dengan bahwa kita bilang bahwa ada Tuhan ya. Ada Allah, di mana kita harus tunduk sebenarnya. Nah, ini adalah esensi dari menyembah Tuhan. Esensi dari menyembah Tuhan adalah kita mengakui bahwa bukan saya yang ultimate, bukan saya yang paling tinggi bahkan dalam hidup saya. Yang paling tinggi adalah Tuhan, dan kita mau tunduk kepada Dia, berarti tunduk kepada firman Tuhan. Oke, itu Ella ya, Ella. Nah, lalu Ella mati dihabisi oleh namanya Zimri ya, Zimri. Zimri ini memegang rekor rupanya ya. Rekornya adalah rekor dia memerintah paling cepat. Itu hanya 7 hari. Ini masih seumur toge orang bilang gitu ya. 1 minggu saja pemerintahan dia. Sehingga akhirnya dia menjadi peribahasa nanti. Kita akan baca nanti belakangannya. Dia menjadi suatu peribahasa. Dan Zimri ini rupanya apa dia? Ya. Zimri ini tadi kita baca di pasal 16 ayat yang ke-9, panglima atas setengah pasukan kereta. Berarti dia memegang kekuatan militer di situ.
Dan memang dari zaman dulu sampai sekarang yang ada kemungkinan melakukan coup itu kan orang-orang yang memegang kekuatan militer ya. Kalau mau coup biasanya harus ada tentara, harus ada pengikut lah begitu. Dan Zimri ya panglima atas setengah pasukan kereta, jadi dia melakukan coup terhadap Ela di sini. Dan di poin nomor 9 kita sini ya, Zimri tidak dapat dikatakan benar-benar dia raja yang sejati karena ia hanya hidup selama 7 hari setelah coup yang dia lakukan. Zimri adalah panglima atas setengah pasukan Israel, dan rupanya panglima yang satu lagi bernama Omri. Jadi rupanya setengah tentara dipegang Zimri, setengah tentara dipegang Omri. Nah ini suatu pelajaran juga ya, sebelum melakukan coup pastikan dulu yang satunya ini setuju sama kamu. Kalau enggak bahaya juga gitu kan. Jadi Zimri berpikir bahwa oke, dia akan lakukan coup ya, tapi dia pegang setengah. Dan ya akhirnya kita baca poin nomor 10 ya. Rakyat rupanya tidak suka dengan seseorang yang membunuh tuannya sendiri, sehingga dia mereka memilih untuk menobatkan Omri ya, jadi akhirnya terjadi suatu balikan bahwa mereka akhirnya memilih Omri ya, jadi Zimri hanya bertahan sebentar ya, kita belum sampai tapi nanti Zimri akan dibunuh oleh si Omri ini. Dia dibunuh oleh Omri. Tapi ada suatu pelajaran bagi kita di sini ya, suatu pelajaran bahwa, nah ingat bahwa Zimri ini kembali melakukan yang sudah kita omong tadi. Dia adalah orang yang jahat, tapi dipakai Tuhan untuk menghukum orang yang jahat yang lainnya. Zimri ini orang yang jahat dipakai Tuhan untuk menghukum orang yang jahat. Sama seperti Baesa adalah orang yang jahat dipakai Tuhan untuk menghukum orang yang jahat. Jadi Tuhan bisa memakai itu. Tuhan bisa memakai Asyur, Babel. Dan motivasi seseorang melakukan sesuatu rupanya penting di mata Tuhan. Motivasi seseorang melakukan sesuatu penting di mata Tuhan. Coba kita buka ini ya, contoh yang Tuhan memakai Asyur di sini. Coba kita buka dalam Yesaya. Okay. Yesaya ini permasalahannya kalau saya ganti Alkitab nih ya, biasanya nih pasal 10 nih. Oke ya, Yesaya pasal 10, coba kita lihat. Biasanya kalau kita lama, saya ada sedikit gambaran ayat yang saya cari itu di halaman itu letaknya di mana gitu. Tapi kalau lihat di Alkitab dia ganti layout lagi semua. Yesaya pasal 10, perhatikan ayat yang kelima dan seterusnya ya. Ini contoh Tuhan bilang di sini, Yesaya pasal 10 ayat yang kelima. Sungguh celaka Asyur, cambuk murkaku. Jadi kan Tuhan pakai Asyur untuk menghancurkan Israel karena Israel sudah berdosa. Tapi Tuhan bilang Asyur ini juga nggak benar gitu. Ini dibilang gini, sungguh celaka Asyur, cambuk murkaku. Jadi Asyur ini alat Tuhan, alat murka Tuhan untuk menghukum Israel. Ya, yang tangannya memegang tongkat amarahku. Oke, Tuhan murka sama Israel, Tuhan pakai Asyur. Terhadap bangsa yang murtad aku mengutusnya. Siapa bangsa yang murtad? Israel. Terhadap umat sasaran murkaku aku memerintahkannya untuk melakukan perampasan dan penjarahan dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Namun dia sendiri tidak bermaksud demikian dan rancangan hatinya tidak demikian. Niat hatinya ialah memunahkan dan melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Dia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno dihancurkan seperti Karkemis, Hamat seperti Arpad, atau Samaria seperti Damsyik? Sebagaimana tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan penuh berhala yang punya lebih banyak patung daripada Yerusalem dan Samaria, bukankah akan kulakukan juga kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya?
seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. Oke, jadi kemudian ayat 12 dan seterusnya Tuhan mengumumkan hukuman terhadap Asyur itu sendiri, gitu ya. Jadi ini sangat menarik juga. Kalau ini dalam satu perikop pendek ini kita menjadi mengerti beberapa hal di sini ya. Walaupun Tuhan memakai Asyur untuk melaksanakan murkanya, tetapi itu bukan seperti Asyur itu kayak robot gitu, ya. Melainkan Asyur punya motivasi dia sendiri. Asyur punya kehendak dia sendiri. Tuhan pakai itu untuk menghukum Israel, gitu ya. Tapi Asyur tetap bertanggung jawab untuk motivasi dia, dan bertanggung jawab untuk apa yang dia sebenarnya inginkan dan lakukan dan lain sebagainya. Tuhan tetap tangkap itu sebagai suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, gitu ya. Dan Asyur ketika dia menyerang Israel tidak melakukannya dalam suatu kepahaman bahwa aku sedang melaksanakan murka Tuhan atas Israel dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Asyur tidak melakukan itu. Asyur ketika menyerang Israel, dia tidak sedang dalam tunduk kepada Tuhan. Beda dengan Israel, waktu Israel dipakai untuk menyerang Kanaan. Waktu Israel dipakai Tuhan menyerang Kanaan, Israel dalam posisi oke, kami sedang melakukan kehendak Tuhan. Nah, tetapi ketika Asyur dipakai Tuhan untuk menyerang Israel, Asyur tidak dalam posisi aku sedang melakukan kehendak Tuhan, gitu. Tapi dia punya suatu motivasi yang lain. Dia punya motivasi ingin menguasai dunia ini. Dia punya motivasi ingin menghancurkan semua bangsa dan lain sebagainya. Ya, Tuhan bilang, aku pakai kamu, tapi kamu salah. Aku pakai kamu sebagai alat murkaku, tapi kamu salah dan aku akan hukum kamu karena niat hatimu ini. Ya, dan ya, ini sangat menarik ya, kita melihat bagaimana kedaulatan Tuhan di atas dunia ini, dan di dalam kehidupan kita bisa melihat juga. Memang kita sekarang mungkin bukan skala bangsa-bangsa gitu, kita mungkin di skala pribadi yang kita hadapi sehari-hari. Tapi secara pribadi, ya, kita bisa adalah orang yang mengenal Tuhan, kita orang yang sudah dibenarkan kalau kita percaya pada Yesus Kristus ya. Ya, dan ya kita melihat ya, ada orang yang nggak benar, ada orang yang kacau balau dan lain sebagainya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, yang penting kita benar di hadapan Tuhan ya. Dan orang-orang yang jahat, orang yang nggak benar, Tuhan akan hukum dia pada waktunya. Tuhan bisa pakai banyak cara ya. Tuhan bisa pakai banyak. Dan kadang-kadang juga kita jangan terlalu cepat juga. Orang yang nggak benar bisa bertobat dan bisa menjadi benar gitu. Jadi kadang-kadang kita gregetan, kita nggak sabar. Tuhan jauh lebih sabar dari kita, karena Tuhan tahu bahwa orang yang nggak benar bisa jadi benar, dia bisa bertobat, dan Tuhan memberikan kepanjangan sabaran dia dan lain sebagainya. Ya, tapi kita harus paham bahwa jangan sesat. Ya, Galatia 6 ayat 7 kan, apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Gitu ya. Dan Tuhan tidak akan ya, membiarkan. Oke, dan isi yang terakhir kita di sini kan. Rakyat tidak suka dengan seorang yang membunuh tuannya sendiri, sehingga mereka memilih untuk menobatkan Omri. Omri lalu pergi ke Tirza, di sini tadi ya, ke Tirza, ibu kota utara pada waktu itu, dengan tentara. Dan rupanya ketika Zimri melihat bahwa ia sudah tamat, maksudnya dia nggak ada kemungkinan menang lagi, apa yang dia lakukan? Ya, dia membakar istana. Ya, dia membakar istana, dia bunuh diri. Mungkin pemikiran dia sama Omri adalah oke, kamu menang, tapi saya tidak akan izinkan kamu untuk mewarisi istana ini. Jadi dia lebih baik dia bakar semuanya, lalu dia mati di situ juga. Ya. Tapi ini akhirnya menjadi pemicu pindahnya ibu kota. Ya, karena rupanya selama beberapa ini ibu kota ada di Tirza. Tapi setelah Zimri membakar istana di Tirza, nanti kita akan lihat Omri memindahkan ibu kota ke Samaria. Ya, akhirnya belakangan Omri kita akan baca Samaria, nanti akan banyak di situ Samaria. Ya, jadi ini adalah pelajaran yang berguna. Dan oke, misalnya gini, Baesa dan Ela, katakanlah Ela waktu itu raja yang nggak benar ya. Ela adalah raja yang nggak benar, dia pabuk-pabukan terus dan sebagainya. Ya, tetapi apakah cara menghukum Ela adalah dengan pembunuhan melalui Zimri? Tidak juga. Makanya Zimri salah di sini. Kalau dia membunuh tuannya, mengkhianati tuannya, itu suatu kesalahan.
Tapi kita melihat kebiasaan zaman dulu adalah siapapun yang menang, dia pasti dinasti sebelumnya dimatikan semua. Yang menang, dinasti sebelumnya dimatikan semua. Ya. Dan kita sudah sering observasi, yang beda sendiri adalah Daud. Bahwa ketika dia menang atas dinasti Saul, dia tidak membunuh semua keturunan Saul. Bahkan sebaliknya, dia mengasihi mereka, ya, terutama keturunan Yonatan yang namanya Mephiboset. Ya, dia jadikan teman pribadi. Ya. Jadi ini makanya kita bilang ini beda nih, beda sendiri. Ya, kita bilang ini adalah cara dunia. Ini adalah cara dunia. Ya, cara dunia. Ini adalah cara Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama Saul, aku sudah menemukan seorang yang berkenan di hati. Kan? Jadi ini cara Tuhan. Ya, tapi memang kita lihat cara Tuhan di sini. Ya, sempurna nggak Daud? Ya ternyata Daud nggak sempurna juga. Karena Daud ada salahnya juga. Dia jatuh. Ya. Dan keturunan dia ada yang jatuh juga, yang sebagainya. Nah, ada yang bagus nggak? Ada yang bagus. Ya. Nanti kita akan lihat orang-orang seperti Hizkia, Josia dan sebagainya. Bagus-bagus. Ya. Tapi yang jelek juga ada. Tapi jalan Tuhan di sini, ya, akhirnya mengacu kepada yang sempurna. Siapa? Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Ya, dia yang sempurna. Dan ya akhirnya hari ini ya, inilah panutan terbaik kita. Ya. Kita bisa kagum sama Daud, Salomo. Ya. Kita bisa belajar banyak dari mereka, dari Asa, Hizkia, Yosia dan banyak segala macam yang lain lagi. Kita bisa belajar dari mereka. Ya. Tapi mereka ada kesalahan. Ya. Semua manusia bisa ada kesalahan. Ya. Yang tidak ada kesalahan adalah Yesus Kristus. Nah, makanya kita adalah pengikut Yesus. Ya, mau tanya, silakan Pak Dennis. Kalau kita lihat dari raja-raja itu Pak ya, kan Asa yang paling bagus Pak ya? Enggak juga Pak. Maksudnya sampai sini. Iya. Ya Daud masih lebih bagus dari Asa. Iya. Ya. Awalnya Asa itu bagus. Ya, tapi ya. terakhirnya kan Benar? jelek kan? Ya, terakhirnya dia. Dibandingkan dengan Manase yang sangat jahat. Oh iya. Tapi terakhirnya dia bertobat. Terakhir bertobat. Yang mana yang masuk surga? Ya, nomor satu, siapa masuk surga, siapa masuk neraka kan tidak secara eksplisit dibilang di Alkitab ya, gitu ya. Tidak secara eksplisit dibilang di Alkitab, begitu ya. Dan kesalahannya Asa juga kita tidak membaca dia menyembah Allah lain gitu, ya. Kita tidak membaca bahwa dia lalu kayak menyembah berhala atau apa, enggak. Dia tetap percaya Tuhan, cuman dia yaitu dia apa? Dia waktu itu mau ada perang, dia tidak mengandalkan Tuhan, dia kirim sogokan sama raja Arab dan lain sebagainya. Lalu waktu dia ditegur oleh nabi, dia marah, nabinya dipenjarakan segala macam. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang cukup berat memang ya. Tapi tidak terindikasi dia kayak menyembah berhala sih atau ini ya. Tapi ya saya tidak akan, ya maksudnya gini, informasi yang kita tahu kan sangat sedikit gitu. Jadi kita nggak bisa membuat suatu pernyataan eksplisit Asa itu masuk neraka gitu. Ya, saya tidak akan bilang begitu. Nah, mengenai Manasye dikatakan ya hidupnya itu bertobat. Nah, bertobat itu indikasinya dia masuk surga memang, karena dia bertobat. Ya. Jadi sekali lagi saya tidak bisa bilang absolut ya. Tapi saya beranggapan Manasye masuk surga, gitu kan, karena dia bertobat dari hidupnya. Dan Asa menurut saya juga sepertinya sih tetap selamat ya, karena dia nggak menyembah Allah. Tapi sekali lagi ya, itu kita tidak bisa, karena kita tidak ngomong secara eksplisit mengenai itu. Oke ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pak Stephen, ini apa SOP-nya Tuhan? Kan Bapak tadi menyinggung soal Tuhan bisa pakai banyak perangkat ya. Kalau kita bencana alam, manusia gitu. Ini saya bertanya karena nanti
aplikasinya ke kehidupan kita. Saya rasa sih Tuhan masih siklus seperti ini masih Tuhan berjalan terus masih sampai bekerja. sekarang kan. Benar. Nah, jadi saya mau tahu itu SOP-nya Kapan Tuhan pakai yang mana gitu. Ya, dan kemudian kan bisa aja kalau kita sebagai manusia, misalnya saya kan nggak mau dong saya menjadi Zimri-nya terhadap Ella gitu. Misalnya Bapak di posisi Ella, saya jadi Zimri-nya. Saya nggak mau dong jadi Zimri. Oke. Apakah ada cara supaya saya tidak dipilih sebagai Zimri? Oke. Ya, caranya gampang. Caranya kita tetap melakukan apa yang kita tahu benar gitu. Ya, kita tetap melakukan apa yang kita tahu benar. Jadi Zimri melakukan kesalahan karena dia apa? Dia membunuh Ela gitu. Padahal dia tidak mendapat mandat apa-apa dari Tuhan untuk membunuh Ela sebenarnya. Tidak, maksudnya tidak ada suatu justifikasi dia membunuh apa? Membunuh Ela gitu. Walaupun Ela adalah raja yang katakanlah buruk gitulah ya, raja yang nggak becus memerintahnya apa segala macam. Tapi bukanlah pada posisi Zimri untuk apa? Membunuh Ela gitu pada waktu itu. Ya, jadi, nah ini yang saya mau katakan tadi. Misalnya gini, kita hari ini ya misalnya kita melihat ada siapa yang nggak benar misalnya, kan ada mekanismenya sebenarnya. Kalau di negara sekarang kan mekanismenya mungkin mekanisme hukum gitu kan. Misalnya kita lihat ada siapa nggak benar gitu, dia curangin orang atau dia tipu orang uang segala macam. Lalu kita yang kayak marah sendiri, kita tembak dia misalnya. Ya itu kita bisa bilang kita jadi Zimri gitu. Ya karena apa? Bukan itu mekanismenya gitu sebenarnya. Dan walaupun bisa saja berarti Tuhan pakai kita untuk membalaskan maksudnya kejahatan, tapi kita bersalah atas tindakan kita gitu. Nah, kita ambil contoh Daud. Kalau kita nggak mau jadi Zimri, jadi contohnya apa? Daud gitu. Daud ini sudah diburu-buru oleh Saul. Saul mau bunuh dia gitu. Dan Daud punya minimal 2 kali kesempatan untuk bunuh Saul, tapi Daud tidak mau. Dia bilang apa? Nomor 1, kenapa dia nggak mau? Saul itu raja. 2, Saul itu mertua dia. Udah raja, mertua saya lagi gitu kan. Walaupun dia mencoba membunuh saya dan saya secara manusiawi berhak marah dan bunuh kamu gitu, tapi dia enggak, saya nggak mau. Ya karena bagi saya nggak benar, dia adalah raja nomor 1. Jadi terlepas dari pribadi dia jelek, tapi dia punya posisi yang harus dihormati. Ya, raja, ya, raja Israel. Lalu kedua, ya secara family dia juga bapak mertua saya, gitu kan? Jadi walaupun semua anak buahnya bilang, wah inilah Tuhan sudah kasih kamu kesempatan nih, bunuh aja dia. Itu enggak, saya nggak mau. Nah itu, jadi kalau kita tidak mau menjadi Zimri, ya kita jadi Daud gitu. Maksudnya gini, kita lakukan apa yang kita tahu benar, dan God will take care of the rest. Ya Tuhan akan urus lagi. Mengenai SOP Tuhan, ya itu hikmat Tuhan, rahasia Tuhan. Kita nggak bisa lalu Tuhan, kita pengen tahu kapan Tuhan pakai ini, enggak, itu sudah kedaulatan Tuhan ya. Tuhan nggak kasih tahu kita kapan dia akan pakai bencana, kapan dia akan pakai siapa untuk ini itu, dan kapan dan berapa waktu kesabaran yang Tuhan akan kasih. Dan tiap orang beda-beda karena Tuhan punya masing-masing ya. Umur orang juga, misalnya kan beberapa minggu lalu sepupu saya meninggal. Banyak yang shock, kan, termasuk dari keluarga saya sendiri. Kenapa ya dia umur 30 tahun? Paman saya, ayahnya Kristen yang meninggal kan 30 tahun, kurang dari 30 tahun. Bapaknya sudah sakit-sakitan, sakit jantung segala macam. Semua orang berpikir bapaknya akan meninggal duluan. Ya. Enggak. Udah berapa kali serangan jantung, udah sampai masuk rumah sakit, fungsi jantungnya udah kurang dari 20% segala macam. Dia juga berpikir pasti saya mati duluan. Ternyata tidak gitu. SOP Tuhan apa di sini gitu? Oh, yang satu dikasih hidup terus, yang satu dengan cepat dia meninggal ya. Enggak, kita nggak bisa menebak Tuhan seperti itu karena Tuhan punya informasi yang di tangan kita itu cuma saya bilang 0,00001%-nya Tuhan gitu, bahkan infinite gitu kan. Tuhan maha tahu gitu. God knows everything dan dia yang in charge lah istilahnya. Ya. Oke ya, kita harus Oke, nanti lanjut lagi kamu. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih jawaban kepada kami mengucap syukur untuk segala sesuatu, dan kami mengucap syukur Engkau adalah Allah yang berkuasa, Engkau berdaulat, Engkau Allah yang maha baik juga dan maha adil. Kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah
dan bukan yang lain. Dan pimpin kami untuk memahami Kau, mengenal Kau lebih dalam lagi, melakukan kehendak-Mu di atas muka bumi ini, dan pimpin kebaktian bersama dengan jemaat yang lain. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.